Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Perjalanan menuju Gunung Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Gunung Tidar merupakan salah satu destinasi wisata religi. Ada sejumlah makam keramat di Gunung Tidar. Gunung setinggi sekitar 503 meter di atas permukaan laut MPDPL itu telah dilengkapi 500 anak tangga. Sebagai akses menuju puncak, ada deretan makam keramat yang biasa diziarahi warga sana. Makam yang pertama adalah milik Syekh Subakir. Beliau diyakini sebagai ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa sebelum Wali Songo. Beliau juga dipercaya sebagai orang yang menancapkan paku tanah Jawa di Gunung Tidar. Kedua, ada makam Kiai Sepanjang di Gunung Tidar. Kiai Sepanjang adalah nama tombak yang dipakai Syekh Subakir mengusir jin penghuni Gunung Tidar. Panjang tombak ini sekitar 7 meter. Makam keramat lainnya di Gunung Tidar adalah milik Kiai Semar atau Kiai Ismoyo. Makam ini letaknya tidak terlampau jauh dari milik Syekh Subakir dan Kiai Sepanjang. Entah sungguhan atau hanya petilasan, ketika makam di Gunung Tidar itu sering diziarahi warga dari berbagai wilayah. Menurut warga sekitar, peziarah paling banyak datang pada bulan Rajab, Ruah, dan Suro dalam kalender Jawa. Untuk berziarah di Gunung Tidar, ada kelompok tertentu yang melakukan pada Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, yang ramai pada bulan Rajab, Ruah, dan Suro. Misteri Gunung Tidar yang terletak di Magelang, Jawa Tengah tidak hanya dikenal sebagai puncak yang menakjubkan secara alamiah, tetapi juga memiliki kisah legendaris yang menarik. Legenda ini telah disampaikan turun-temurun, menceritakan asal-usul gunung yang unik dan perjalanan penuh tantangan seorang tokoh sakti dalam mensucikan Pulau Jawa dari kehadiran bangsa jin dan menyebarkan ajaran Islam. Cerita dimulai pada zaman dahulu kala, ketika Pulau Jawa disamakan dengan bentuk perahu yang terombang-ambing oleh gelombang laut. Dewa Kayangan yang melihat keadaan ini memutuskan untuk menancapkan paku bumi yang kemudian bertransformasi menjadi Gunung Tidar. Inilah awal mula keberadaan gunung yang menjadi saksi bisu legenda penuh misteri. Nama Gunung Tidar. Nama Gunung Tidar sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu mati lan modar, yang memiliki arti jika tidak mati maka modar. Konon gunung ini menjadi pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa, dihuni oleh bangsa jin yang memiliki ilmu kanuragan. Kepercayaan akan kekuatan gaib Gunung Tidar begitu kuat sehingga menyulitkan upaya para ulama Islam yang menyebarkan dakwah di tanah Jawa. Perubahan datang dengan kedatangan sosok manusia sakti, yaitu Syekh Subakir
dari Persia. Bersama 7 pasang suami istri muridnya, Syekh Subakir berusaha mensucikan Pulau Jawa dan menyebarkan ajaran Islam. Mereka pertama kali mendarat di Desa Trunan, sebuah desa di lereng gunung yang tinggi. Rombongan ini memutuskan untuk menyusuri tebing menuju puncak gunung. Setelah melihat keadaan puncak yang sepi tanpa penghuni, namun keberadaan makhluk gaib di puncak tersebut menyebabkan gangguan jiwa pada murid-murid Syekh Subakir. Akhirnya satu persatu mereka meninggalkan Syekh Subakir sendirian di puncak gunung yang menakutkan. Dengan tekad yang kuat, Syekh Subakir memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengetahui bahwa ada sebuah pusaka tertanam di puncak gunung. Allah memerintahkan Syekh Subakir untuk kembali ke Persia. Sementara waktu sebelum kembali untuk mengatasi kerajaan jin dan mencabut pusaka tersebut. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, Syekh Subakir bersama 80 muridnya melawan keganasan Raja Jin dan anak buahnya. Pertempuran sengit terjadi di puncak gunung, di mana akhirnya mereka berhasil menghancurkan kerajaan jin tersebut. Raja Jin dan anak buahnya melarikan diri ke berbagai gunung, sungai, dan laut. Dengan keberhasilan perjuangan melawan kerajaan jin, Gunung Tidar dan sekitarnya menjadi aman dari gangguan gaib. Syekh Subakir meski memiliki kesaktian untuk mencabut pusaka sakti itu, memutuskan untuk tidak melakukannya karena mengetahui tombak itu ditanam untuk keselamatan. Gunung tersebut kemudian dinamai Gunung Tidar sebagai tanda kenangan akan perjuangan dan pengorbanan di tempat tersebut. Syekh Subakir dan para muridnya kembali ke Desa Trunan untuk menyebarkan dakwah Islam dan meninggalkan jejak legendaris yang tidak terlupakan di masyarakat sekitar. Cerita ini terus diwariskan turun-temurun menjadi bagian dari kekayaan budaya dan sejarah Jawa yang kaya. Gunung Tidar dikenal dengan pakunya tanah Jawa. Gunung Tidar tak terpisahkan dengan pendidikan militer. Gunung yang dalam legenda dikenal sebagai pakunya tanah Jawa itu terletak di tengah kota Magelang, berada pada ketinggian 503 meter dari permukaan laut. Gunung Tidar memiliki sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia. Di lembah Tidar itulah Akademi Militer atau Akmil sebagai kawah candra di muka yang mencetak perwira pejuang Sabta Marga, berdiri pada tanggal 1 November 1957. Di puncak Gunung Tidar ada lapangan yang cukup luas. Di tengah lapangan tersebut terdapat sebuah tugu dengan simbol Sa, dibaca seperti pada kata Solo dalam tulisan Jawa pada 3 sisinya. Menurut penuturan juru kunci Ibu Sutijah, simbol huruf Sa itu bermakna sapa salah seleh. Artinya siapa salah pasti ketahuan salahnya.
Suku inilah yang dipercaya sebagian orang sebagai pakunya tanah Jawa, yang membuat tanah Jawa tetap tenang dan aman. Gunung Tidar tidak hanya terkenal sebagai ikon atau identitas kota Magelang. Bagi sebagian orang yang memang melakukan spiritual, Gunung Tidar merupakan salah satu objek yang menjadi tempat tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Gunung Tidar terkenal akan keangkerannya dan menjadi rumah bagi para jin dan makhluk halus. Bagaimana yang dikatakan juru kunci, asal usul nama Tidar adalah Jalmo Moro Jalmo Mati. Tiap orang yang datang ke Gunung Tidar bisa dipastikan kalau tidak mati ya modar. Gunung Tidar tak lepas dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan seorang yang alim atau wali Allah yang sengaja diutus untuk misi penyebaran agama Islam. Syekh Subakir lahir pada tanggal 20 Ramadan 787 Hijriah di Persia. Syekh Subakir memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakhir, atau ada juga yang menyebutnya Syekh Maulana Muhammad Al-Bakhir. Nama ini adalah nama asli yang dimiliki sebelum masuk ke tanah Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, karena lidah masyarakat Jawa yang susah menyebut nama lengkap Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakhir atau Syekh Maulana Muhammad Al-Bakhir yang benar, maka dipanggillah sebutan Syekh Subakir karena lebih mudah diucapkan dan diingat. Gelar Al-Bakhir dalam diri Syekh Subakir bukan semata-mata beliau dikenal ahli menumbali darah-darah yang angker, melainkan sebagai bentuk penekanan dalam melihat kepandaian dan luasnya pengetahuan yang dimilikinya. Selain ahli menumbali atau meruqyah kawasan yang angker, Syekh Subakir memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu agama. Ini artinya kata Al-Bakhir bukan murni bermakna membelah bumi, namun gelar tersebut sekaligus untuk menunjukkan bahwa memang beliau adalah wali Allah yang istimewa. Berdasarkan babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran Islam karena dihalangi para jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Lalu tombak pusaka Kiai Panjang tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Konon tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam di Gunung Tidar. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri, jin peri, banaspati, semua tak kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan tombak tersebut. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir tersebut. Konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 900 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut. Sabdo Palon
lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan tombak tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan tombak itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Sultan Muhammad I. Setelah terjadi perdebatan, mereka lalu mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang dayang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Dalam versi lain disebutkan konon Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Batu dengan nama Rajah Aji Kalacakra tersebut lalu dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Para makhluk halus pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Bagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Karena keberhasilannya menumbali tanah Jawa, lalu penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Inilah sepenggal kisah Gunung Tidar dan Syekh Subakir dan 3 makam keramat di Gunung Tidar. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.